Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi badana walhamdulillahirrabbilina wassalatu wassalam linabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Muharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Ghafir ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hakim ya Muqitu ya Hasim ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'istu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya
إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus ketua majelis taklim Mushola Al-Hikmah, peserta jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melanjutkan ngaji kita atau thalabul ilmi kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nanti mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bisa memberkahi kepada kita semua, dan yang hadir mudah-mudahan berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya. Amin Allahumma. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita yang sekian lama telah pernah berhenti. Cuma alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali. Mari kita lanjutkan kajian kita sesuai dengan pelajaran. Saya akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang malam ini alhamdulillah sudah mencapai bab yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u asyara. Al-babur rabi' utawi bab sing nomor 14. Adapun bab yang ke-14 di fadilatil faraidi, itu menerangkan keutamaan menjalankan kewajiban. Jadi malam ini kita akan membahas tentang keutamaan melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluknya Allah, kita sebagai ciptaan Allah, tentunya kita punya kewajiban kepada Allah. Ini jangan sampai lupa. Kita sebagai manusia jangan sampai lupa bahwa kita ini diciptakan Allah. Karena kita diciptakan Allah, maka kita punya kewajiban kepada Allah. Namun perlu diingat, kewajiban yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, bukan. Ya, jadi kewajiban yang kita lakukan ini untuk kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita jangan punya anggapan bahwa Allah ini kalau kita beribadah ini terus Allah ini akan tambah
tambah sesuatu enggak. Ya, kita melakukan kewajiban yang Allah tidak ada pengaruh. Ya, Allah tidak akan pengaruh terhadap sifat-sifatnya Allah. Kita melakukan kewajiban itu untuk diri kita sendiri. Ya, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zakat, kita haji. Ini adalah untuk kita sendiri. Jangan punya perasaan bahwa kalau kita melakukan semuanya Allah akan tambah ini. Enggak ada pengaruhnya. Ya, orang ibadah Allah yang biasa aja. Orang enggak ibadah semuanya Allah juga tidak akan susah. Begitu maksudnya. Ya. Jadi Allah ini misalnya sedunia ini gak ada ibadah, Allah gak susah, gak akan mengurangi kekuasaannya Allah. Orang ibadah semua Allah juga biasa-biasa aja. Nah, maka dari itu kita harus punya prinsip, selalu punya ingatan bahwa kita ini punya kewajiban kepada Allah, yang mana kewajiban itu adalah untuk diri kita sendiri. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Sekali lagi, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling gagah, bukan orang yang paling kuat, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa? Takwa ini adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya takwa. Jadi jangan sampai salah diartikan takwa itu nanti takutnya kalau sudah tua, ya, mentang-mentang masih muda tidak mau takwa, tidak mau ngaji, tidak mau sholat, tidak mau ibadah yang lainnya. Ini pengertian yang sangat-sangat keliru. Jadi kalau ada orang takwanya taubatnya sudah tua, nah ini keliru. Karena umur tidak ada yang tahu. Yang muda mati duluan ya banyak, anak kecil mati duluan juga banyak. Jadi jangan sampai menunda-nunda sehingga kita ini takwanya akan ditunda-tunda sampai tua. Jangan sampai seperti itu. Jamaah yang saya hormati, hadis yang pertama, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia telah dibangun al-Islamu apa Islam ala khomsin atas 5 dasar. Perlu diketahui agama Islam ini dibangun dengan 5 pilar, 5 dasar. Supaya diketahui, ya, Islam ini akan kuat apabila 5 dasar ini selalu kita lakukan. Tapi kalau 5 pilar ini salah satu ada yang roboh, maka Islam ini juga tidak akan kuat. 5 dasar itu apa aja? Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 5 dasar itu yang pertama adalah syahadat, yaitu bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal dengan 2 syahadat. Syahadat pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat pertama disebut syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, ini namanya syahadat tauhid. Syahadat yang kedua namanya syahadat Rasul.
Ya, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid. Ya, karena apa? Tauhid itu karena mengesahkan Allah. Allah itu esa. Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, hanya Allah subhanahu. Jadi Allah itu esa, hanya satu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Apabila ada orang kok menyembah selain Allah, ini namanya musyrik. Musyrik ini menyekutukan Allah, menduakan Allah, masih kurang puas dengan adanya Allah. Kita sebagai seorang mukmin harus yakin, hakul yakin, hanya Allah saja yang wajib kita sembah, jangan menyembah yang lainnya. Kadang-kadang kita ini lagi seneng harta, kita menyembah harta. Contohnya menyembah harta itu bagaimana? Menyembah harta itu kadang-kadang harta kita sampai mengalahkan ketakwaan kita, takut kita sama Allah. Itu namanya kita menyembah harta. Kalau dulu kan orang itu dikatakan musyrik apabila menyembah berhala. Berhala dulu itu gambarannya adalah sebuah patung yang diciptakan manusia, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi disembah, dijadikan dewa bahwa dia itu memberi manfaat kepada manusia. Saking cintanya kepada barang itu, maka barang itu disembah-sembah, dijadikan seperti dewa. Nah, berhala sekarang ini berubah. Berhala sekarang tidak berupa patung seperti itu, tapi berhala sekarang macam-macam bentuknya. Ada yang berupa harta, ada yang berupa wanita, ada yang berupa tahta. Apabila orang sudah tergiur harta, tergiur wanita, tergiur tahta, sehingga tergiurnya bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah, maka dia dikatakan menyembah berhala. Paham? Jadi berhala sekarang itu tidak berupa patung. Berhala sekarang itu berupa apa tadi? Harta, tahta, wanita. Ya, saking cintanya harta, saking cintanya tahta, saking cintanya wanita, sampai mengalahkan kecintaannya kepada Allah, maka dia juga dikatakan musyrik. Makanya setiap sholat kita selalu baca apa itu? Bama ana minal musyrik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang musyrik. Amin Allahumma amin. Kadang-kadang nggak terasa kita itu lagi senang harta, kita buru harta. Senang wanita, kita buru wanita. Senang tahta jabatan, kita buru jabatan. Ya, sehingga wanita, tahta, harta bisa mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua syahadat Rasul, karena kita bersaksi wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu. Nah, di mana kita bisa membuktikan bahwa kita yakin Allah itu ada, Muhammad itu utusan Rasulullah, Muhammad utusan Allah? Ya, kita buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul, ya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pondasi yang pertama. Ya, kalau pondasi pertama sudah kuat, maka pondasi kedua, ketiga, keempat, kelima akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau pondasi pertama sudah tidak kuat, maka kedua, ketiga, keempat, kelimanya akan tidak akan kuat, karena pondasi pertamanya tidak kuat. Ibarat sebuah bangunan, syahadat itu adalah pondasi awal. Pondasi awal. Kalau pondasi awal cakar ayamnya bagus, maka pakai tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 ya kuat. Tapi kalau cakar ayamnya pondasinya lemah, maka yang kedua, ketiga juga tidak ada jaminan untuk bisa berdiri dengan kokoh. Ini. Yang kedua, wa iqamis sholati. Yang kedua adalah menegakkan sholat.
Pondasi yang kedua adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat adalah menjalankan sholat sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam sholat. Perlu diketahui dalam sholat kita dianggap baik, sholat kita dianggap bagus, sholat kita dianggap sempurna apabila sesuai dengan tata cara sholat. Sholat itu pertama ada syarat sahnya sholat. Harus tahu. Sudah hafal syarat sahnya sholat? Insya Allah. Satu diantaranya suci dari suci dari hadas kecil dan hadas. Dua, apalagi syaratnya? Suci pakaian, badan, tempatnya supaya suci dari najis. Tiga, apa? Sehat akal. Itu syarat wajib, Mas. Syarat sahnya sholat. Waduh, gimana ini? Sholat tiap hari syarat sahnya. Sampai sholat itu sah pada kalau syaratnya ini ada. Kalau nggak ada nggak sah sholatnya. Apalagi yang ketiga, menutupi aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kelima, mengetahui waktu masuknya sholat. Itu syarat sahnya sholat. Kalau nggak tahu itu nggak sah sholat sampai jam segini sholat maghrib. Ya namanya nggak tahu waktu. Kan gitu, ya jam segini sholat subuh, dia nggak tahu waktu. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat itu termasuk syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat. Menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Jadi kalau orang sholat kok buka auratnya, sholatnya tidak sah. Ini baru syarat sahnya sholat. Ada syarat wajibnya sholat, ada rukun-rukunnya sholat, ada perkara yang membatalkan sholat, ada sunnah-sunnahnya sholat. Banyak itu yang kita kaji. Makanya ngaji itu tidak ada batasnya. Baru bisa dikit aja sudah sombong. Jangan. Ya, ilmu itu sampai mati kita carinya, bukan hanya sebentar-sebentar aja. Kalau ada orang suruh ngaji kok, sombong dah, gua kok ngaji terus dah. Itu namanya sombong. Justru dia harus ngaji karena bentar lagi mau mati menghadap kepada Ilahi, biar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dalam di dunia. Ini ya dakwah malah nggak mau ngaji. Keliru. Dakwah harus rajin ngaji. Nah, jadi waliqamis sholati. Dan itu pondasi kedua, menjalankan sholat. Dan jangan sekedar menjalankan, ilmunya harus tahu. Ya, karena semua ibadah yang kita kerjakan tanpa mengetahui ilmunya itu hukumnya mardud. Sudah sering saya sampaikan itu. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun ladu. Semua amal ibadah yang dikerjakan tanpa mengetahui ilmunya, maka mengerjakan ibadah seperti itu hukumnya mardud. Mardud itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hanya sholat saja, tapi harus mengetahui ilmu-ilmu tentang sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Yang ketiga yaitu apa? Membayar zakat. Setelah sholat kita juga harus mau mengeluarkan zakat. Zakat ini ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah kita mengeluarkan zakat, ya, gunanya untuk membersihkan rizki atau harta benda yang kita cari setiap hari. Kalau zakat fitrah tujuannya untuk membersihkan jiwa kita. Mal itu membersihkan harta, kalau fitrah untuk membersihkan jiwa. Jadi zakat artinya membersihkan. Ya, kita harus ingat bahwa yang kita cari ini masih ada haknya orang lain yang harus kita keluarkan.
Makanya Allah juga tidak minta semuanya. Allah ini hanya minta sebagian saja. Dan itu sebagian kecil, tidak sebagian besar. Karena mintanya hanya 2% setengah. Kalau kita punya uang 10.000, berarti yang 2.000 berapa terus? 250 itu milik orang lain. Ya, 9.750 boleh kita gunakan. Yang 250 rupiah itu haknya orang lain. Kita kok punya uang 100.000, berarti yang 2.500 adalah haknya orang lain. Yang 97.500 adalah hak kita. Jadi jangan dimiliki semua, namanya serakah itu. Kalau dimiliki semua namanya apa? Serakah. Kita harus mikirin orang lain. Itu 2,5%. Sejuta berarti berapa? 25.000 miliknya orang lain, yang 975.000 milik kita. Kira-kira kalau dipikir seperti itu, masih banyak milik kita atau banyak miliknya orang lain? Milik kita. Ya Pak, tapi kan kalau tiap hari harus begitu kan sayang Pak. 25.000 kali sekian hari, sekian bulan kita keluarin begitu kan sayang. Mau rezekinya lancar barokah apa hanya sekali itu aja? Kalau rezekinya lancar barokah ya harus keluarin itu, karena itu kotoran harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan akan nyumpel, ya nyumpel. Kalau nyumpel jadinya kita tidak bisa lancar. Makanya kalau kita pengen lancar ya jangan pelit, harus keluarkan. Kan nggak ada yang ngawasi Pak, tidak perlu diawasi. Ini adalah niat dari kita sendiri, nggak perlu pengen diawasi siapa enggak. Wong itu kewajiban kita kok pengen diawasi. Oh ustadznya nggak tahu ini, kiainya nggak tahu ini, kita nggak ngerti nggak apa-apa. Ya terserah kalau begitu. Kiai sudah memberikan penjelasan, sudah memberikan pengarahan. Kalau kita tidak melaksanakan, itu sudah tidak tanggung jawab kiainya. Ya, 1.025.000 keluarkan. Jangan takut melarat, jangan takut miskin, jangan takut kekurangan gara-gara kita ini mengeluarkan zakat. Sedekah itu bukan nambah kita miskin ya. Kan ada keterangan as-sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bahaya miskin, tolak karena gara-gara kita rajin sedekah. As-sedekah itu an-nama, sedekah itu tambah, bukan kurang. Secara kasat mata kelihatan kurang, 1 juta dikurangi 25.000 tinggal 975.000. Ya, secara kasat mata kurang, tapi di hadapan Allah kita ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan hitung-hitungan sama Allah. Ya, jangan pernah berhitung dengan matematika dengan Allah, karena hitungan manusia ini sifatnya masih kecil di hadapan Allah. Ya, sesuatu yang kecil itu kan sesuatu yang masih bisa dihitung itu kecil. Ya, mau 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun itu masih bisa ditulis angka, masih bisa dihitung, masih kecil di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah itu sesuatu yang tidak bisa dihitung, itu udah di hadapan Allah. Ya, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Contoh, kenikmatan berikan Allah ini tidak bisa kita hitung. Kayak saya contohkan dulu itu, kita butuh oksigen, butuh udara, ya toh? Kita butuh mata yang terang, kita butuh pendengaran yang normal, kita butuh anggota badan yang lengkap. Ini kalau disuruh beli, masya Allah, nggak bakalan mampu beli kita. Itu namanya min haitsu la yahtasib, tidak bisa dihitung oleh manusia.
Maka kalau hitungan sama Allah itu sudah nggak bisa dihitung. Kalau hitungan manusia masih bisa dihitung. Mau 100 triliun masih bisa ditulis, Pak. Masih bisa dihitung. Ya, menurut kita ya banyak, tapi di hadapan Allah itu kan kecil. Makanya manusia ini ya nggak usah sombong. Di hadapan Allah tetap kecil. Baru kita punya uang 1M, 2M sombong. Nah, ngapain yang disombongin apanya? Kalau di hadapan Allah itu manusia kan kecil. Tuh. Yang kelima adalah wahajil baiti. Yang keempat wahajil baiti. Yang keempat yaitu haji ke Baitullah. Pergi haji bagi orang yang mampu. Yang belum mampu ya berdoa, jangan kecil hati. Nah ini kalau kita haji, ayo kita pergi haji, apa yang dipakai apa? Loh, namanya kecil hati begitu. Kalau ditawarin haji umrah ya insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki sehingga kita bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sengaja saya baca talbiyah karena ini bulan haji. Bulan Dzulhijjah itu kan bulan haji. Walaupun orang Indonesia setahun ini belum ada kesempatan untuk pergi haji, namun di sana tetap haji ya ada. Cuma orang Indonesia tahun ini hajinya ditunda pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita berdoa saja, semoga urusannya cepat selesai. Amin Allahumma amin. Yang kelima wasaumi Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Jadi kewajiban kita ini 1 syahadah, 2 shalah, 3 puasa, 4 haji, 5 zakat fitrah atau zakat mal. Ya, jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini pilar agama Islam. Selama 5 pilar itu masih ada di dunia ini, maka tegaklah agama Islam. Tetapi kalau 5 pilar ini sudah tidak ada di dunia ini, maka hancurlah agama Islam. Itu Pak. Jadi Islam ini masih kuat karena ada 5 ini. Kalau haji sudah nggak ada, misalnya nggak ada, besok nggak ada lagi, udah selesai. Ya, ngakunya Islam tapi sholatnya pada nggak mau, ya selesai agama Islam. Ngakunya Islam tapi puasa pada tidak mau, ya selesai. Ngakunya Islam tapi zakatnya pada tidak dikerjakan, ya selesai. Maka 5 pilar ini harus kita jaga sehingga sampai anak cucu kita ya akan tetap berada dalam agama Islam yang benar. Hadis yang kedua, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu khamsakum. Sallu, salatlah kalian khamsakum, akan salat 5 waktu. Ya, khamsakum pada 5 waktu kalian. Wa zakku, dan zakatlah kalian apalakum pada harta-harta kalian. Wasumu, dan puasalah kalian syahrakum pada bulan-bulan kalian. Wahujju, dan hajilah kalian baita rabbikum pada bait Tuhan kalian.
Kalau begitu tadkhulu, masuklah kalian jannata rabbikum, pada surga Tuhan kalian, bighairi hisab, kelawan apa? Bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Hadis yang sudah menjelaskan tentang apabila kita mau masuk surga, kata Rasul, sholatlah kalian dengan sholat 5 waktu, zakatlah kalian akan harta-harta kalian. Sudah saya katakan tadi, zakat dibagi 2, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Wasumu sahrakum, dan puasalah kalian pada bulan kalian. Yang dimaksud bulan kalian adalah puasa pada bulan Ramadan, dan ditambah puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Kayak bulan Dzulhijjah ini ada puasa sunnah tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 tanggal 8 adalah besok hari Rabu, Kamis, karena Jumatnya itu Idul Adha. Ya, yang pengen tambah pahala, pengen tambah kebaikan, pengen tambah dekat dengan Allah, ya diusahakan Rabu, Kamis ini puasa. Ya, puasa Rabu, puasa Harian, Kamis puasa Arafah. Niatnya ya kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Saya berniat puasa sunnah tahiyatulillahi ta'ala. Yang Kamis saya puasa niat apa? Saya niat puasa sunnah Arafah lillahi ta'ala. Kalau tanggal 10-nya haram puasa, nggak boleh. Ya, Idul Adha nggak boleh puasa. Terus ditambah 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Ini juga nggak boleh puasa. Sabtu, Minggu, Senin nggak boleh puasa. Karena itu masih hari Tasyrik. Khusus untuk orang Islam, silakan digunakan untuk berpoya-poya. Poya-poya bersenang-senang dengan sembelihan daging kurban. Ya kalau ada. Kalau nggak ada ya udah kan gitu. Kalau ada ya silakan. Nyembelih itu tidak tanggal 10, tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh. Jadi kalau misalnya di sini kok ada sapi 10 gitu ya, jangan langsung disembelih semuanya. Ya, boleh nanti di tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya, supaya tidak terlalu banyak. Kalau banyak dan berlebihan itu juga dilarang oleh Allah. Israf, berlebih-lebihan itu tidak boleh menurut agama Islam. Ya, jadi sholatlah kalian, zakatlah kalian, puasalah kalian, hajilah kalian. Kalau memang itu sudah terlaksana semua, apa kata Rasul? Tadkhulu, silahkan kalian masuk jannata rabbikum, pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bighairi hisab, dengan tanpa dihisab lagi, tanpa dihitung-hitung Allah lagi, apabila kita mau memenuhi yang 4 tadi itu. Apa tadi? Sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ini. Jadi kalau baru sholat, ya jangan masih dihisab. Kalau baru sholat, puasa saja ya belum semuanya. Kalau pengen bighairi hisab, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Ini. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kenapa kita harus sholat? Karena sholat ini merupakan tiangnya agama. Tiang itu adalah apa? Tiang itu adalah yang untuk penyangga. Ya, tembok nih, dinding gitu ya. Dinding nih, ya, tiang itu penyangga, dinding. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa saja orangnya yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, yang menjalankan sholat dengan benar, melakukan sholat dengan istiqomah, faqad
kalau sholat ini adalah tiang agama. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kerjaan kita, jangan sampai sekali-kali berani meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah tiang agama. Apabila kita melakukan sholat, maka kita termasuk orang yang menegakkan agama. Apabila kita meninggalkan sholat, maka kita termasuk orang yang menghancurkan agama. Nauzubillahin ya, ngakunya Islam kok gak sholat. Ya ini orangnya seperti ini, yang menghancurkan agama itu kan seperti itu. Ya, kalau nggak mau sholat ya gak usah ngaku Islam. Gitu. Ya, yang mau ngaku Islam harus mau sholat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, hadis selanjutnya, likulli syai'in, segala sesuatu, alamun itu punya alamat, alamun itu punya bendera. Wa alamul imani, adapun benderanya iman, tandanya iman, as-sholatu itu sholat. Jadi segala amal itu punya bendera, bendera itu punya tanda khusus, ya, punya tanda khusus, ya. Kayak Indonesia ini punya lambang, benderanya merah putih, kan begitu. Kalau ada merah putih, mesti orang Indonesia. Kalau kita lagi haji di sana ada merah putih, ya mesti Indonesia. Nah begitu juga tandanya orang iman, tanda khususnya orang iman, wa alamul iman, benderanya iman itu adalah as-sholat, yaitu sholat. Ngaku orang beriman dia mau sholat. Kalau orang sholat mesti dia beriman, kan gitu. Ya. Ada orang ngaku iman tapi nggak sholat, ya itu namanya sama juga bohong. Ya, ada ngaku orang iman tapi dia nggak mau sholat, dia nggak sesuai dengan tandanya. Ya, kadang-kadang emangnya kalau sholat harus laporan sama kamu. Oh, nggak begitu dong. Memang sholat ini tandanya orang beriman. Kalau kita sholat, insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Masalah kualitas keimanan manusia ya tergantung. Ya, yang penting kalau sholat mesti iman. Gitu. Kalau sholat mesti iman. Kok bisa begitu Pak? Ya kan kembali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Di dalam sholat ada syahadat itu yang dibaca. Kan begitu. Ya. Kita sholat ini adalah mengikuti cara Rasulullah. Makanya orang yang sholat mesti iman. Gitu. Maka kalau ada orang iman kok gak sholat, ya gak iman namanya. Wong tanda iman itu sholat. Tuh. Kemudian waqala an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat, kata Rasul. Sholatlah kalian seperti apa yang aku kerjakan. Sholatlah kalian seperti kamu melihat aku sedang sholat. Pertanyaannya, Pak, kalau perintah itu diterapkan sekarang kan nggak bisa, Pak. Kita sama Rasul kan jauh. Kita nggak pernah lihat Rasul. Pak suruh sholat seperti sholatnya Rasul. Nah, kita ini gimana caranya? Nah, kalau kita pikirannya pendek begitu ya nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Dan kita ke Rasul kan jauh, kok dia harus perintah begitu. Rasul dulu itu punya ilmu juga diturunkan pada murid-muridnya. Muridnya Rasul adalah para sahabat. Ada sahabat siapa? Abu Bakar, ada sahabat
lainnya. Ini sahabat-sahabat ini adalah murid Rasulullah. Sahabat juga dapat ilmu bukan untuk diri sendiri, diturunkan lagi kepada murid-muridnya yang namanya tabi'in. Tabi'in adalah orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in punya murid yang namanya tabi'in. Orang yang mengikuti tabi'in namanya tabi'in. Tabi'in itu muridnya. Tabi'in punya murid terus namanya para ulama. Ulama punya murid, para kiai. Kiai punya murid, ustaz punya murid santri. Maka kita ini akan ketemu ajaran Rasul apabila kita memiliki guru yang punya sanad dari para ulama. Makanya kata Rasul, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi. Makanya dengan ulama harus menghormati. Kita menghormati ulama, insya Allah sama menghormati kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati ilmunya, bukan kita menghormati orangnya. Ilmunya yang kita pandang, jangan melihat orangnya. Ya, kalau kita lihat orangnya kadang-kadang kita bisa mengecilkan, adalah dia siapa sih, nggak punya apa-apa ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita lihat ilmunya, bukan melihat orangnya. Karena yang diturunkan turun-turun ilmu, bukan turunkan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sedang sholat. Ini artinya kalau kita pengen seperti itu, lihatlah sholatnya para kiai, lihatlah sholatnya para guru, sehingga kita akan punya sanad dari guru-guru itu. Jadi kalau kita ini misalnya kok sholat, kalau sudah mengikuti sholatnya guru, itu kita punya sanad. Kalau misalnya malaikat, kenapa kamu sholatnya begitu? Loh, saya ikuti guru saya. Siapa guru kamu? Si Anu. Siapa bertanya, kamu kok sholat begitu? Saya itu guru saya. Siapa guru kamu? Iya. Terus naik ketemulah kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu. Maka itu harus dicari sanad. Sholat kita harus ada sanadnya. Ya, bagaimana takbir, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana tahiyat, itu harus digurukan supaya kita punya sanad. Kalau kita ini nggak mau seperti itu, ya sholat kita nggak punya sanad, nggak punya pegangan. Kita sanad itu pegangan, kita nggak punya pegangan. Wah, kamu sholatnya duduknya begini, terus kita, kalau sholat kok ada tahiyat yang begini. Jadi sebenarnya kita punya sanad. Jangan nyala-nyalin orang, nggak punya sanad, repot. Ya kan? Takbir ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Yang penting punya sanad. Jangan sampai nggak punya sanad. Kalau nggak punya sanad, nggak punya pegangan, jangan nyalain orang. Kan gitu Pak intinya. Kalau nyalain orang harus berani membetulkan. Ya, gitu. Jadi kalau kamu kira begini, ya kan ada sanadnya. Dan siapa kamu dari guru saya? Dalilnya mana ini? Berarti punya sanad. Gak usah disalah-salahin itu. Terus, kok begini kamu? Ya emang enak begini soalnya itu yang harus benerin. Kan begitu. Kalau tidak ada alasannya perlu dibenerin. Dan begitu. Ya. Kemudian qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Man, siapa saja orangnya taroka yang meninggalkan as-sholata sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara, maka sungguh kafir siapa orang itu jiharon dengan terang-terangan. Siapa saja orangnya yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa
benar-benar sengaja meninggalkan sholat, maka orang itu dikatakan orang yang kafir secara terang-terangan. Ya ada waktu, ya ada kesempatan, ya sehat orangnya, kok nggak sholat, maka orang begini namanya orang yang dikatakan kafir secara terang-terangan. Ya begini ini, ngakunya Islam tapi tidak mau sholat. Kalau nggak mau sholat kan udah nggak Islam, ya memang jelas itu kafir. Ngapa kita kafirin dia? Orang dia sama orang udah pasti kafir, kan gitu kan? Ada orang yang memang nggak Islam, kamu kafir. Lalu memang sudah sangat dia itu kafir. Ya kadang-kadang kita ini kan nggak ini apa namanya? Kita kadang-kadang kafir orang yang udah kafir. Orang kafir nggak perlu kafir. Karena kafir itu artinya ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Nah, orang yang ngakunya Islam kok tidak mau ibadah kepada Allah, ini namanya orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah namanya kafir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, adapun salat 5 waktu, kafaratun, itu bisa jadi kafarat, ya bisa jadi penebus dosa, 5 bainahuma, 5 terhadap sesuatu, bainahuma yang ada di antara sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu antara sholat ke sholat ini bisa untuk jadi kafarat, jadi penebus dosa. Misalnya sholat subuh, kemudian habis sholat subuh sampai zuhur, kita punya dosa nggak terus sampai zuhur? Kadang-kadang kita melakukan kesalahan nggak? Sering, berarti dosa kita ada di situ. Nah, untuk menebus itu maka kita sholat dulu. Nah, dari waktu sholat antara satu sholat dengan sholat yang lainnya ini bisa jadi kafarat, bisa jadi penebus dosa. Zuhur sampai asar kita mempunyai dosa lagi, ditebus di sholat asar. Asar sampai maghrib ditebus di sholat maghrib. Maghrib sampai isya ditebus di sholat isya. Isya sampai subuh ditebus di sholat subuh. Jadi sholat yang satu, sholat yang lainnya ini bisa jadi kafarat. Makanya jangan meninggalkan sholat. Insya Allah kalau kita sholat isya begitu tadi itu, habis isya kok ngaji seperti ini, habis ngaji langsung tidur selamat, kita nggak punya dosa. Tapi kadang-kadang kita habis ngaji ngobrol lagi, begadang lagi, ngomong ngalor ngidul, banyak ngomongin orang, akhirnya dosa lagi. Lah nebusnya itu nanti ya di sholat subuh. Dengan syarat, ada syaratnya loh, majtunibat. Majtunibat selagi mau menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Selagi tidak melakukan dosa-dosa besar, yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar nggak bisa. Contohnya kayak musyrik, ya, murtad, ini nggak bisa diampuni tuh, ya. Caranya minta ampunan yang lain, harus nambah lagi ibadahnya, bukan hanya mengandalkan sholat itu. Ada tambah-tambah ibadah yang harus dikerjakan. Wal jum'atu, adapun sholat Jumat, ilal jum'ati, ya, wal jum'atu atau sholat Jumat yang satu, ilal jum'ati pada Jumat yang lain, kafaratun, itu juga bisa jadi kafarat, bisa jadi penghapus dosa, bisa jadi pelebur dosa. 5 terhadap sesuatu bainahuma yang ada di antara 2 Jumat tadi. Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya ini juga bisa jadi kafarat. Dosa seminggu dihapus dalam sholat Jumat. Makanya kalau kemarin ada instruksi sholat Jumat itu sementara ditiadakan, ya rugi, itu hitungannya kita sebenarnya. Itu hitungannya ya rugi, karena dosa kita seminggu malah gak Jumatan, numpuk lagi 2 minggu, gak Jumatan numpuk lagi 3
Minggu. Gak Jumatan kok lagi Pak Minggu. Ya. Nah, ini. Tapi kemarin jangan salah paham, kemarin itu gak Jumatan bukan tidak usah sholat, tidak Jumatan diganti dengan sholat zuhur. Itu. Kalau pada salah paham kan udah gak Jumatan, gak sholat zuhur, wah double dosanya kan gitu. Nah, dosanya double. Alhamdulillah ya kemarin ya, walaupun bagaimanapun kalau orang setidaknya banyak yang Jumatan, bukan tidak Jumatan ya, alhamdulillah. Nah, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya itu bisa jadi kafarah, jadi penebus dosa. Terakhir, wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini, man siapa saja orangnya jamaah yang melakukan sholat jamaah. Sholat jamaah itu sholat yang dikumpul, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Boleh gak sholat jamaah? Boleh, tapi sesuai dengan persyaratan sholat jamaah. Di antaranya satu, dia lagi berpergian jauh. Kedua, kalau lagi ada halangan sakit. Ketiga, kalau memang dia itu ada halangan semacam kayak apa, hujan gede, biasa jamaah di musola, kalau hujan lebat petirnya gede, ledeknya kencang, nah ini boleh. Nah itu alangan-alangan itu boleh untuk melakukan sholat man jamaah, siapa yang melakukan sholat jamaah baina sholata ini diantara dua sholat, min ghairi udrin, tanpa ada udhur, gak ada apa-apa kok sholat jamaah, ya ini gak boleh ya, gak kepergian juga, sakit juga, ya kan, gak ada alasan. Wah, ada orang melakukan sholat jamaah tanpa ada alasan, itu fakot atababan, maka orang seperti itu sungguh telah mendatangi sebuah pintu min abwabil kabairi, dari beberapa pintu dosa besar. Kalau mau jamak ya harus ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya jangan sekali-kali jamak. Kalau menjamak sholat tanpa ada udzur, tanpa ada alasan, maka orang seperti itu sama aja membuka pintu dosa besar. Nah, dapat sholat jamak kosong boleh, tapi memang harus ada syarat yang harus dipenuhi. Ini, jadi saya simpulkan, kita mengerjakan kewajiban ini adalah memang sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah harus selalu mengerjakan kewajiban. Karena kewajiban ini adalah kewajiban kita kepada Allah, dan Allah ini adalah sudah memerintahkan apa yang sudah kita lakukan adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen dekat sama Allah, pengen dapat surganya Allah, ya kita harus mau melakukan perintah-perintahnya Allah. Jangan sekali-kali Allah itu kita atur, tetapi Allah adalah yang mengatur kita. Ya, turuti semua perintah Allah. Jangan kita malah mengatur Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mari apa yang kita dapatkan dari pengajian ini, walaupun sedikit-sedikit harus kita amalkan. Kan itu ya. Tadi yang paling penting apa? Orang yang sholat adalah orang yang menegakkan agama. Nah, monggo silakan. Kalau kita nih sholat maghrib dari ke sholat isya, nah itu kita sholatnya apa dulu? Jamak maksudnya? Ya. Nah, jamak, sholat jamak ada dua. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Ya, apabila kita melakukan sholat jamak maghrib sama isya kok dilakukan di waktu maghrib,
namanya jamak takdim. Ya, jamak takdim. Yang dilakukan sholat apa dulu? Ya sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Nah, kita di dalam perjalanan maghrib tidak berhenti. Sudah jam 8 baru berhenti, kita baru sholat. Nah, ketika masuk isya maka kita harus niat sholat jamak takhir. Dalam arti jangan sholat saya nanti saya jamak takhir aja. Nah gitu ya. Nah, ketika sudah ada waktu sholat kita akan sholat namanya jamak takhir. Nah, sholat apa yang kita dahulukan? Ada dua, tinggal pilih. Boleh yang punya waktu dulu atau boleh sholat isya dulu baru maghrib. Boleh maghrib dulu baru isya, tinggal pilih. Kalau jamak takhir, kalau jamak takdim ya harus maghrib dulu, gak boleh isya dulu karena isya belum masuk waktunya. Gitu ya. Kalau jamak takhir boleh maghrib dulu baru isya atau boleh isya dulu baru maghrib, tinggal pilih. Kalau jamak takhir itu maghrib ke isya, Nah, itu di rumah boleh nggak? boleh. Di rumah nggak boleh. Kalau udah sampai rumah ya nggak boleh. Kan harus dalam musafir. Gitu. Misalnya rumahnya kok jembatan 2, ya jembatan di sini dulu ini sholatnya sebelum masuk rumah. Gitu kan. Yang penting belum masuk rumah, belum sampai rumah. Paham? Paham ya? Jadi bisa rumahnya kok ruwet, ya boleh sholat di jembatan sini. Gitu. Yang lainnya, monggo. Ustaz, mengenai zakat ini mau ada kurban masuk ke zakat apa sedekah, Ustaz? Kurban ini masuk zakat, masuk sedekah. Kurban ini bukan termasuk zakat. Nah, kurban ini bukan termasuk zakat. Ya, kurban masuk sedekah. Ya, korban masuknya sodako, bukan zakat. Karena zakat ini ada aturan-aturan khusus yang harus diketahui. Ini ya, kalau korban masuknya sodako, itu Pak, bukan zakat. Yang lainnya ada? Tutup. Ya, kita tutup dengan bacaan istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Allahul kafi, Rabbunal kafi, Abdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana fi futuhil arifin. Allahumma iftah lana fi futuhil arifin. Allahumma iftah lana fi futuhil arifin.
manna fiha wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan maqbula. Allahumma ya Allah yassir lana jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil